Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss akan menjelaskan tentang reaksi reduksi dan oksidasi untuk kelas 10. Nah, untuk menjelaskan pengertian dari reaksi reduksi dan oksidasi, terdapat 3 konsep utama yang digunakan. Ya, konsep yang pertama ini berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Konsep kedua berdasarkan serah terima elektron, dan konsep yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau istilahnya yang biasa kita kenal sebagai Billoughs. Oke, konsep yang pertama berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Oke, pengertian reaksi oksidasi di sini adalah reaksi yang mengalami pengikatan oksigen atau nama senyawa kimianya adalah O2. Nah, contoh persamaan reaksinya di sini ada sulfur. Sulfur itu apa? Atau belerang ya. Di sini sulfur apabila sering terpapar dengan oksigen di udara akan menghasilkan senyawa dioksida. Nah, di sini terjadi pengikatan oksigen nih antara sulfur dengan udaranya atau dengan oksigen, ya. Kemudian yang kedua, contoh reaksinya ini adalah Fe, ferum atau besi. Nah, besi jika terlalu sering terpapar di udara atau terlalu sering terpapar dengan oksigen di udara akan menghasilkan karat ya atau berkarat biasanya besi. Nah, nama senyawa karat ini adalah Fe2O3 ya atau besi 3 oksida atau yang biasa kita kenal sebagai hematit atau karat. Nah, kemudian reaksi reduksi, pengertiannya adalah reaksi yang mengalami pelepasan oksigen. Berarti kebalikannya ya dari reaksi oksidasi. Kalau oksidasi pengikatan, kalau reduksi pelepasan. Contoh persamaan reaksinya di sini ada sulfur trioksida atau SO3. Di sini akan terurai menjadi senyawa SO2 dan oksigen, ya. Kemudian contoh senyawa lainnya di sini ada kalium klorat, KClO3, terurai menjadi KCl atau kalium klorida dan oksigen. Nah, di sini kalian bisa membedakan nih, kalau di reaksi oksidasi, posisi oksigen atau O2-nya ini berada di sebelah kiri tanda panah. Kalau senyawa reduksi, posisi oksigennya terdapat di sebelah kanan tanda panah. Kenapa? Karena pelepasan ya dari awalnya satu senyawa oksigennya kemudian dilepas, berarti ada di sebelah kanan. Kalau oksidasi pengikatan, ya di sini terjadi pengikatan antara senyawa satu dengan oksigen membentuk senyawa baru. Ya, pengikatan berarti posisinya ada di sebelah kiri. Kemudian konsep yang kedua yaitu berdasarkan serah terima elektron. Pengertian oksidasi pada konsep kedua ini adalah reaksi yang mengalami pelepasan elektron. Sedangkan reduksi kebalikannya berarti reaksi yang mengalami pengikatan elektron. Nah, di sini contohnya terjadi reaksi antara kalium dengan sulfur membentuk senyawa CaS. Kalsium dengan sulfur membentuk senyawa CaS. Nah, di sini yang dimaksud dengan reaksi oksidasi yaitu adalah senyawa yang mengalami pelepasan elektron di sini adalah Ca, kalsium. Karena kalsium ini golongan 2, golongan 2A berarti muatannya berapa? Muatannya adalah Ca2+. Ya, jadi setiap golongan pada tabel periodik unsur itu menentukan jumlah muatannya. Berarti kalau golongan 1A berarti muatannya +1, golongan 2A muatannya +2, kayak gitu. Nah, di sini Ca karena golongan 2A terurai menjadi Ca2+. Ca2+ di sini artinya dia adalah kekurangan elektron. Nah, karena Ca2+ berarti dia melepas 2 elektron nih. Nah, melepas 2 elektron dan kemudian nanti elektronnya ini akan diikat oleh sulfur membentuk S2-. Awalnya sulfur sendiri nih, si S, ya kan? Kemudian menerima elektron yang dilepas oleh kalsium sehingga muatannya menjadi S2-. Ya, kalau elektronnya 2, berarti muatannya jadi 2-. Kalau 1 berarti muatannya min. Ya, kenapa di sini 2-? Karena Ca itu melepas 2 elektron karena golongan 2, muatannya 2+, di sini artinya dia adalah melepas 2 elektron. Oke. Nah, setelah
setelah menjadi pemisahan reaksi gitu ya antara oksidasi sama reduksinya, di sini kan tadi Ca ditambah S terurai menjadi Ca2+ dan S2-. Ya kan? Kemudian Ca2+ dan S2- ini akan berikatan membentuk CaS. Nah, jadi dalam suatu persamaan reaksi kimia ini ada reaksi kimia di dalamnya lagi, yaitu ada oksidasi sama reduksi. Nah, kira-kira apakah semua reaksi kimia itu mengalami reaksi reduksi dan oksidasi? Tidak, ya. Jadi senyawa kimia itu ada yang mengalami redoks dan ada pula yang tidak mengalami redoks. Kalau tidak mengalami redoks ya berarti dia senyawanya tidak bisa mengalami oksidasi sama reduksi. Nah, kemudian di sini ada tabel periodik unsur terbaru. Di sini kalian bisa lihat golongan 1A tadi muatannya berapa? Muatannya +1. Golongan 2A muatannya +2. Ya, golongan itu dari atas ke bawah. Kalau periode dari kiri ke kanan. Nah, kemudian golongan 3A. Golongan 3A muatannya +3. Nah, kemudian kenapa di sini Miss tidak mencantumkan nilai bilox dari golongan 4? Karena golongan 4 ini muatannya itu kondisional ya, tidak terpaku. Nah, tidak seperti golongan 1, 2, 3. Muatannya itu pasti sesuai dengan golongannya dan muatannya plus. Golongan 1, 2, golongan 5, golongan 5A di sini muatannya adalah -3. Kemudian golongan 6A muatannya adalah -2. Golongan 7A muatannya adalah -1. Ya, jadi golongan 1, 2, 3 muatannya plus, golongan 5, 6, 7 muatannya minus. Ya. Nah, kemudian di sini sebelum memasuki konsep ketiga, kalian harus mengetahui aturan penentuan bilox. Yang pertama, bilangan oksidasi senyawa atau unsur bebas adalah 0. Bilangan oksidasi unsur di golongan 1A seperti tadi sudah dijelaskan. Ya, +1, golongan 2A berarti +2, golongan 3A +3, golongan 5 -3, golongan 6 -2, golongan 7 -1. Kemudian bilangan oksidasi senyawa ion. Berarti biloxnya adalah sama dengan muatan ionnya. Ya, bedain sama yang nomor 1 tadi. Nomor 1, bilangan oksidasi senyawa atau unsur bebas, muatannya adalah 0. Sedangkan bilangan oksidasi senyawa ion sama dengan muatan ionnya. Nanti akan ada contoh soalnya. Kemudian yang keempat, bilangan oksidasi unsur O sama dengan -2. Kecuali unsur O di dalam senyawa OF2. Ya, adalah muatan atau bilox O-nya ini adalah +2. Sedangkan bilox O di dalam senyawa peroksida H2O2 dan Na2O2 adalah -1. Sedangkan bilox O dalam KO2 dan CSO2 adalah -0,5. Ya, jadi ini untuk pengecualiannya. Tapi biasanya bilox O itu adalah pada umumnya -2 kecuali pada senyawa-senyawa berikut ini. Nah, kemudian yang kelima, bilox dari unsur H. Nah, saat unsur H ini berikatan dengan logam, muatannya adalah -1. Saat berikatan dengan non-logam, muatannya adalah muatannya adalah +1. Nah, cara membedakan logam dan non-logamnya gimana? Di sini, yang tadi kalian lihat lagi nih tabel periodik unsurnya. Ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3 umumnya itu adalah senyawa logam. Senyawa logam itu apa? Berarti yang bentuk-bentuk unsurnya atau molekulnya ini dalam bentuk padatan ya. Senyawanya padatan. Nah, sedangkan golongan 5, 6, dan 7 itu adalah senyawa non-logam. Atau biasanya senyawanya dalam bentuk gas biasanya. Nah, kecuali lihat di sini pengecualian di golongan 1. Di golongan 1 tadi apa? Golongan senyawa logam. Kecuali hidrogen. Hidrogen itu bentuknya kan gas. Tapi dia terdapat di golongan 1A. Ya, jadi ini pengecualian hidrogen itu kenapa warnanya kuning di sini? Karena dia bentuknya gas atau beda sendiri. Nah, warnanya merah ini berarti bentuknya adalah senyawanya dalam bentuk logam. Oke. Kemudian di sini ada contoh kita latihan. Di sini ada senyawa KMNO4. Nah, di sini kita menentukan bilox secara keseluruhannya terlebih dahulu. Tadi balik ke
aturan penentuan biloks yang nomor pertama yaitu adalah senyawa atau unsur bebas muatannya adalah 0. Sehingga di senyawa ini kita bisa lihat nih. Senyawa ini kan senyawa yang tidak memiliki muatan. Berarti dia senyawa bebas atau molekul bebas. Jadi muatannya adalah 0 secara keseluruhan. Kemudian kita tentukan masing-masing unsur atau atom yang terdapat di senyawa ini. O, di sini ada senyawa O. O jumlahnya 4, O4. Yang tadi kita ketahui dari aturan penentuan biloks bahwa biloks dari O itu adalah -2. Karena di sini O-nya berjumlah 4, ya udah berarti kita kalikan 4 dikali -2. Ya, kemudian di sini ada kalium. Kalium itu adalah unsur golongan 1A. Karena golongan 1A berarti muatannya adalah +1. Nah, sehingga di sini kenapa Miss kasih tebal huruf Mn-nya ini atau unsur Mn, karena ini adalah unsur yang akan kita cari biloksnya. Ya, biloks Mn. Setelah kita mengetahui biloks dari K dan O, kita bisa menentukan Mn. Ya, tadi 4 kali 2 -8. Berarti caranya gimana? Kita balik ke konsep matematika dasar. Berarti gimana nih cara mencari Mn? Mn berarti adalah 0 ditambah 8 dikurang 1. Kenapa? Karena di ruas sebelah kiri, awalnya kan -8. Setelah disubstitusi ke sebelah kanan menjadi +8. Plus 1 disubstitusi menjadi -1. Sehingga Mn, biloks Mn adalah +7. +8 dikurang 1 adalah +7. Kemudian contoh senyawa yang kedua. H2C2O4. Ini senyawa yang berdiri sendiri. Berarti biloksnya 0. Sekarang kita cari apanya dulu? Berarti kita cari O-nya dulu sama H-nya yang sudah ada di aturan awal tadi ya. Karena di sini O biloksnya adalah 2, jumlahnya 4, berarti 4 dikali -2. Kemudian di sini H, biloks H itu adalah +1. Karena jumlahnya 2, berarti 2 dikali +1. Berarti di sini 2 dikali +1 sama dengan +2, 4 dikali -2 sama dengan -8. Sekarang kita cari nilai dari unsur karbonnya, unsur C. Berarti mencari C sama dengan 0 ditambah 8 dikurang -2. Sama disubstitusi lagi tadi. Ruas yang di sebelah kiri dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi tandanya ini kebalik ya. Yang tadinya -8 menjadi +8, yang tadinya +2 menjadi -2. Berarti nilai C berapa? C sama dengan +6 karena +8 dikurang +2 adalah +6. Kemudian latihan berikutnya, di sini ada senyawa Cr2O72-. Ini berarti namanya senyawa apa? Senyawa ion atau senyawa bebas? Perhatikan perbedaan dari senyawa yang sebelumnya. Senyawa ini memiliki muatan Cr2O72-. Berarti muatannya adalah -2. Ya. Tadi seperti di aturan bilangan biloks sebelumnya, bahwa senyawa ion memiliki biloks sama dengan jumlah muatan ionnya. Karena di senyawa ini muatan ionnya adalah -2 atau 2-, berarti nilai biloksnya adalah -2. Nah, sekarang kita cari biloks dari Cr2-nya. Kenapa yang dicari Cr2? Karena biloks unsur O sebelumnya kan sudah ditentukan, yaitu adalah -2. Karena jumlah O-nya ada 7, berarti 7 dikali -2 sama dengan -14. Nah, sekarang kita cari nilai Cr-nya. Berarti nilai Cr sama dengan -2 ditambah 14. Nah, ini berarti berapa? Cr2 adalah +12 ya. -2 ditambah 14 sama dengan +12. Ini adalah biloks dari Cr2. Nah, sekarang kalau misalnya Miss tanya Cr-nya aja. Cr1 berarti adalah +2 dibagi 2 sama dengan +6. Kemudian contoh senyawa yang di sebelahnya ini adalah NH4+. Berarti muatan dari senyawa NH4 ini berapa? +1 ya. Berarti biloks dari senyawa ini secara keseluruhan adalah +1. Sekarang kita tentukan nilai biloks dari senyawa nitrogen atau N. Yang dicari itu pasti H-nya dulu ya, karena H sudah ada di aturan awal.
Hidrogen muatannya plus 1 karena ada 4 dikali 4 jadi plus 4. Kemudian nilai N-nya berapa? Berarti nilai N-nya sama dengan 1 dikurang 4. Pindah ruas jadi minus. Berarti Berarti nilai N sama dengan plus 1 dikurang 4 sama dengan minus 3 ya. Nah, sekarang di sini ada tugas. Kalian bisa mencari nilai Bilox dari unsur yang dicetak tebal pada senyawa berikut. Ya. Nah, demikian penjelasan materi redoks, awal konsep redoks yang dapat Miss berikan. Selanjutnya bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.